Nothing
kasih Bapa. Sungguh Tuhanlah jawaban kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Oh segala kebaikan-Mu, segala kasih-Mu. Ini kami mengangkat ujian syukur kami kepada-Mu. Berikan kami hati seperti hati-Mu Tuhan. Yesus, haleluya. Mari kita angkat syukur kita bagi Tuhan. Kami waktu kita. Terima kasih Bapa. Mari kita sayang rinduan kami datang kepada-Mu. Bersama kita hidup Yesus. Tuhan,
Kami boleh memuji Engkau. Kami boleh menyembah Engkau di tempat ini. Biar Tuhan, kami terus menikmati hadirat-Mu. Biar lawatan-Mu terus turun di tempat ini ya Bapa. Sebab kami percaya Engkau Tuhan Allah yang ada bagi kami. Engkau Tuhan yang melihat kami di tempat ini. Setiap seruan hati kami, Engkau Tuhan yang mendengarkan. Terima kasih Bapa. Dan kini kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau bersorak-sorak bagi Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Boleh lebih keras lagi Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan kita sungguh luar biasa, amin. Saya percaya dari tempat ini kita tidak dalam keadaan loyo. Lalu kita bangkit menjadi terangnya Tuhan. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Semoga Tuhan percaya bagi kami. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Allah.
Raja, Dia Allah kita yang perkasa. Haleluya.
Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekacauan ini, di tengah-tengah manusia yang bergejolak untuk mencari identiti yang baru, tetapi kami hanya berkata, Tuhan, bagian kami tidak ada yang lain. Tuhan, izinkan kami boleh berada di penghujung daripada bulan 6, dan kami telah masuk ke dalam bulan yang baru. Terpuji dan termulialah nama-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Seringkali kami tidak setia. Seringkali kami menjauh dengan sengaja dari hadirat-Mu. Seringkali kami tidak komitmen dengan apa yang kami telah putuskan. Kami dipengaruhi oleh banyak faktor dan hal. Tetapi kami berkata, oleh karena anugerah-Mu Tuhan, izinkan kami malam ini boleh hidup sebagaimana apa adanya. Minggu pertama ini kami menantikan Tuhan untuk memasuki minggu yang baru. Bahkan sepanjang 3 minggu, 4 minggu ke depan, tuntun langkah kami. Kami tidak berdaya menghadapi dunia. Dan kami tahu antikristus dari ambang pintu sedang menantikan kejatuhan daripada orang-orang yang diperdaya oleh setan untuk masuk dalam rencana penghancuran. Tetapi biarlah gereja berdiri di atas batu garing yang teguh, yaitu kami mau bangkit, mengubah konsep hidup kami. Kami mau ambil konsep hidup kerajaan surga melalui keluarga pribadi kami. Dan kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Urapi kami malam ini, bukan kebenaran. Kami datang di sini bukan sebagai orang-orang yang membuang waktu, tetapi ingin bertemu dengan Engkau. Telinga kami dikuduskan, hati kami dikuduskan, pikiran kami dikuduskan. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Jadikan hamba-Mu jadi Allah di dalam. Menolak segala api asing, segala teror yang datang dari sejarah roh agamawi, kelemahan tubuh. Kami tolak di dalam nama Yesus. Kuasai tempat ini Tuhan. Seluruh keberadaan kami malam ini hanya mau bertemu dengan Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Ya, saya bersyukur saya boleh ada malam ini di minggu yang pertama tanggal 5. Saya kira ini masih bulan Juni, saudara. Saya minta maaf. Tapi kemarin waktu kami ada Zoom dengan Medan Plaza, rupanya ini udah tanggal 5, kemarin tanggal 4. Sebab tuntunan Tuhan dalam bulan ini dari gereja GBI Medan Plaza yang dibawa Pak Niko adalah lifestyle. Setelah melewati yang disebut dengan disiplin, tapi sampai detik ini banyak orang tidak disiplin. Kita lihat Sumatera Utara kenapa begitu parah sampai sekian ribu orang kena daripada corona ini, karena tidak ada disiplinnya. Itu salah satu faktor. Saudara tahu Medan ngeri banget, zona merah. Tetapi syukur kepada Tuhan, ya sini sampai hari ini masih dilindungi oleh Tuhan. Tetapi ada satu virus yang saya takuti di kota ini, adalah virus yang tidak kelihatan, kekerasan hati. Selama 4 bulan kita ada di rumah, sebetulnya kita harus mengambil satu hikmah. Orang yang hilang kembali seperti anak yang hilang di dalam Alkitab. Mencari kehendak Tuhan sungguh-sungguh. Jadi untuk menghadapi hari yang di depan, kita tidak takut. Gereja hari ini saya lihat penuh gereja ini tadi. Tetapi tidak cukup hanya sampai di situ. Minggu yang akan datang, bulan yang akan datang, kita tidak tahu apa yang akan terjadi.
Tetapi apa yang saya lihat dengan tanda-tanda daripada akhir zaman kedatangan Tuhan mulai digenapi, antikris akan muncul. Dan jangan dikira ini akan berhenti, akan terus. Tema saya dalam bulan ini, beberapa minggu ini adalah bangkit. Saya ambil dari Yesaya 60 dan itu saya sudah sampaikan. Dan orang yang bangkit tentu tujuannya adalah untuk mengalami satu hal yang disebut dengan terobosan. Saya kaitkan dengan tema bulan lalu, disiplin dari medan puasa itu penting. Orang yang disiplin begini, ya, disiplin itu begini. Segala sesuatu yang kita perbuat seolah-olah untuk Tuhan, bagi Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kalau saya boleh berdiri di sini untuk Tuhan, kepentingan Tuhan, bukan kepentingan pribadi saya. Anda datang beribadah untuk Tuhan, bukan untuk saya. Kalau saya tanya sekarang, mau diberkati? Mau. Mau sembuh? Mau. Tetapi gak pernah beranjak. Saya tidak mengalami terobosan. Disiplin itu penting sekali. Ya. Asal kata dari disiplin adalah disciple. Disciple. 12 murid Yesus dimuridkan. Dari 12 rasul sekarang ke seluruh bumi. Sampai ke Nias. Didisiplinkan oleh Tuhan Yesus 3 tahun lebih. Ini. Kemarin kami bicara melalui Zoom. Dan tema mulai ini adalah lifestyle, gaya hidup orang yang sudah disiplin itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia pasti mengalami terobosan. Ya, sebab kekuatan kita bukan di dalam daging, pintar. Ya, bukan. Gereja sekarang, maaf, tidak lagi dibutuhkan ini 4 kiri kanan buka belakang, tetapi melalui live streaming ini. Makanya kami dianjurkan live streaming ini terus. Live streaming yang sudah dijalankan di Medan Pasang ada tadi jam 3 itu bahasa Batak sudah jalan. Tadi pagi itu bahasa Indonesia. Terus siangnya ada bahasa Mandarin, kemudian bahasa Inggris. Tujuannya apa? Supaya banyak orang mengenal Tuhan. Jangan lagi kita ikut gereja yang hanya dalam tembok. Orang sudah jenuh. Saya dituntut untuk segera, kemarin saya diteriakin dari Zoom. Kalau bisa dalam minggu ini saya sudah sampai di sana rekaman dari bahasa Nias. Semua bahasa Nias. Semua bahasa Nias. Supaya orang Nias yang ada di seberang sana memperoleh berkat. Itu jadi beban saya, saudara. Saya dapat terproposal. Tapi adakah kita mau enggak? Ini masalahnya. Bangkit artinya dari tidur. Bangkit itu menyadari bahwa di dalam dirinya ada sesuatu yang dikasih oleh Tuhan. Ada talent, ada 1 talent, 2 talent, 3 talent. Dan dia pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Bangkit artinya dia mengatakan, saya mesti berubah. Ya. Saya 15 tahun di kota ini sejak gempa. Nias berubah karena gempa. Makanya dikatakan sengsara membawa nikmat. Cuma nggak ada gempa, saya nggak di sini. Nggak, saya nggak di sini. Ya, itu ada terobosan. Orang yang mau bangkit berarti berubah posisinya, change position.
Dan satu hal, orang yang mau bangkit itu dia melupakan apa yang di belakang. Betul kan? Lupa, forget. Dulu Hana sampai Fona, dulu itu dulu, sekarang gimana? Sekarang itu akselerasi, apa itu? Percepatan. Setan lebih cepat dari manusia. Tidak cukup kita hanya dalam gereja. Saya sedang mendalami banyak hal dalam hidup saya. Bangkit berubah posisi dari diam menjadi bergerak. Orang yang bangkit dia lupakan apa yang di belakangnya. Entah itu keberhasilan, entah itu kegagalan. Kemudian orang yang bangkit harus full heart, bukan setengah. Makanya Wahyu berkata, lebih baik engkau panas atau engkau dingin. Oleh karena engkau tidak panas dan tidak dingin, maka Tuhan berkata, aku memuntahkan engkau. Nah, ini repot. Dimuntahkan. Stagnasi hanya sampai di situ. Betul kan? Puas dengan begitu. Dan orang yang mau bangkit, mau berubah dia, berubah gaya hidupnya. Kalau orang sudah menjadi hamba Tuhan sekian tahun tapi tidak ada perubahan, itu ada apa dengan Anda ya? Yang ada di luar sana, bukan di sini. Bangkit, ubah posisimu, move. Mengikut Yesus, keputusanku benar. Mengikut Yesus, keputusanku benar. Kau ikut Yesus. Ini pelayanan saya udah 30 tahun lebih. Saya mau di endingnya enak. Bangkit dong. Amin. Ya, yang bisa mengubah itu siapa? Yang ada dan saya. Orang yang bangkit syaratnya yang pertama bertobat. Orang yang bangkit dan mengadakan terobosan yang kedua kudus. Gak ada. Gak bisa. Ya. Benar, kudus. Hidupnya sudah berubah. Paulus berkata, jangan engkau serupa dengan dunia ini. Amin. Ini kekristenan di Nias ini 150 tahun lebih ya. Kemarin saya dikasih tema oleh Pak Bambang dan Pak Edi supaya nanti bahasa Nias itu berbicara tentang pakai saja itu. Tema saya itu. Dan saya harus kumandangkan itu, direkam di sini terus dikirim. Itu beban bagi saya, saudara. Beban. Karena tinggal Nias ini yang belum alami terobosan. Dan mereka percayakan kepada saya. Saya harus responi. Nah, terobosan artinya apapun yang terjadi dia akan tembus. Kemarin saya jalan dengan ibu di kota sore-sore, lampu merah sudah. Saya udah berhenti, masih angka 30-an. Sampai gak ada yang bawa anak, Gojek 3 lewat. Saya bilang sama ibu, memang gak ada Pak Polisi, tapi ada Tuhan. Dalam hal kecil yang begitu saja gak tahan. Nah ini terobosan yang salah, saudara. Terobos. Dan muncul bicara, ini Medan tuh. Pertama kali saya masuk Medan, saya ngeri bawa mobil.
Waduh, lihat kiri kanan, takut. Kalau di Jakarta saya jalan lainnya, tapi di sini Kleksonnya ada 2, tetet, kemudian ini Medan tuh. Terobos kemarin, ibu bilang, aduh kalau mati gimana? Itu bukan hanya satu orang, ibu-ibu juga, orang tua juga, maaf. Nah itu terobos yang salah. Terobos mendatangkan ketidakbaikan. Kalau ada tiba-tiba zet gitu, apa yang terjadi? Yang salah siapa? Terobosan artinya apapun yang terjadi, dia akan tembusi untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Amin. Ini terobos. Mari saya ambil ayat dasar pada malam ini dari kitab Mazmur. Ya. Haleluya. Mari kita melihat satu ayat. Terobos artinya berarti suatu tindakan aktif untuk menembus. Terobos itu terjadi karena dia berubah posisi. Dia tidak tinggal diam dalam hal ini, tetapi dia akan tindakan aktif itu pribadinya. Menembus suatu penghalang rintangan, mendobrak barisan musuh, atau juga menemukan sesuatu yang baru. Makanya Daud berkata, melalui aku Tuhan menerobos siapa? Musuhku. Ya, melalui aku katanya. Saudara, itu terdapat di dalam ini ya, di dalam 2 Samuel atau 1 Samuel itu. Waktu dia ada di mana? Baal Perasim. Baal Perasim, dia berkata, melalui aku Tuhan menerobos musuhku. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan by hand. King James Version dia berkata begini, ya, by hand, like, ya, bring out of water, seperti air menerobos. Melalui kehidupan Daud dia menerobos, sehingga segala rintangan dipatahkan, karena dia tahu hidupnya dipakai oleh Tuhan. Ini penting saya mau jelaskan kepada saudara. Hidup Anda mau dipakai Tuhan sebagai penerobos, Anda harus siap dulu dong. Ya, harus siap saudara, dan saya harus siap. Tidak segampang membalik tangan. Perlu ada suatu peraturan tersendiri di dalam hal ini. Ya, saudara harus siap untuk menghadapinya. Mari kita buka di dalam Mazmur berapa itu yang waktu hari Selasa kalau nggak salah, di tengah-tengah kepadatan manusia, katanya ini ada satu prinsip. Coba buka Yusuf. Mazmur 42 ayat berapa? Tolong baca. Di tengah-tengah kepadatan manusia kaya Daud. Inilah yang hendak ingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, Iya. mendahului mereka yang melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ya, dikatakan di sini, inilah yang
Ku inginkan sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Tuhan. Perhatikan, inilah yang hendak ku inginkan sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju ke dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ini satu prinsip dalam kehidupan, ya, daripada seorang daud. Ini yang katanya di sini yang hendak kuingat. Jiwaku gundah gulana, tergoncangkan begitu banyaknya orang mau ke rumah Tuhan, dan dia berkata di sini di tengah-tengah kepadatan manusia, dia tidak peduli, dia harus ke rumah Tuhan. Ayo. Ini satu prinsip. Artinya begini, untuk mencari Tuhan, Daud ambil keputusan, saya harus menembus. Ini saya ambil dasar ini ya. Saya mengatakan kepada saudara, Daud mengatakan bagaimana orang ada yang menghalangi dia. Gundah gulana, di dalam ayat ini dia berkata gundah gulana, ya, berjalan maju dalam Tuhan, mereka mendahului aku. Ayat 1, ayat 5 ini, jiwaku gundah gulana, gelisah. Banyak orang pergi ke gereja gelisah, gundah gulana. Masih ada corona enggak? Saya mau melayani bisa. Ini Daud tidak akan bisa berhasil kalau dia tidak melakukan tindakan ini yang dikatakan oleh seorang Daud. Jiwaku gundah, bagaimana aku berjalan ke rumah Tuhan? Bagaimana saya harus melayani? Bagaimana saya harus ikut dalam puasa? Halo? Tapi dia harus menembus. Nah, untuk ini saya kasih tiga begini. Kristen itu ada yang pertama, Kristen fitness. Tahu fitness? Saudara tahu fitness? Kalau orang latihan fitness itu, dia pakai alat. Kalau saya dicek jantungnya oleh dokter, saya mesti main treadmill. Nah, treadmill itu kan jalan. Ya. Waktu saya dicek oleh dokter Nora, treadmill saya itu waktu saya umur 65 tahun, dia bilang, waduh, jantung apa kok bagus banget. Tapi saya nggak beranjak di situ treadmill. Rasanya, tapi di situ-situ aja. Ada di sini. Kristen treadmill. Di sini ada ya. Bukan pada rumah situ treadmill. Dia berjalan di atas ban karet. Puas. Saya udah melayani. Saya pernah membawa satu drama musikal untuk Natal, Go Change the World, ubah dunia, selamatkanlah. Daud berkata di tengah kepadatan manusia, aku mana Ros. Di tengah-tengah kekacauan dunia ini, di tengah-tengah sekarang ini terjadi ketidakpastian, saudara dan saya harus mengambil satu sikap. Mau menjadi Kristen treadmill atau mau menjadi Kristen yang move on, bergerak. Betul ya? Saya kasih contoh.
Hari ini saya sedang menggandrungi gospel, musik gospel. Saya buka buku-buku saya. Gospel ini dasarnya dari mana? Saya perlu lihat dari klasik, kemudian saya ke jazz, kemudian saya masuk mempelajari gospel. Asik banget, asik. Wow, enak banget. Gospel, bukan country, dia gospel. Dari klasik saya masuk ke jazz, kemudian saya masuk gospel. Gospel banyak dipakai oleh orang-orang necrosis ritual. Saya suka gandrungi ini, musik ini. Saya harus berpikir. Ini udah tua, sebetulnya untuk apa sama saya? Terus saya baca teorinya, oh iya benar. Klasik dulu, klasik ke jazz. Jazz ini di sini mirip-mirip dikit, masuk ke gospel. Kenapa lagu-lagu orang negro? Sebab banyak sekali di situ. Baru saya tahu harmonisasinya tinggi banget. Dan maaf, orang tidak bisa mencuri. Tahu mencuri? Gak tahu apa yang ditekannya, tapi enak. Saya tidak puas dengan apa yang itu. Saya harus tahu gospel apa sih? Saya belajar dari GBI Rock yang ada di Bali. Mereka memperdalam itu. Bukan Kristen treadmill, tetapi Kristen apa? Move, berjalan dengan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Nah saudara, apa yang membuat orang tidak bisa mengalami terbosan? Saya beritahukan dulu. Apa yang menyebabkan orang tidak bisa mengalami terbosan? Yang pertama, ya, Lukas 8 ayat 26. Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 28. Lukas 8 ayat 26. Ayat 28 sampai 28. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu apa saudaraku? Dirasuki oleh setan-setan, dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah tetapi dalam pekuburan. Ayat 28. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Saudara, ini orang dikatakan dirasuki setan, sudah lama tidak ada terobosan. Ya. Kalau Anda doain orang tidak sembuh, itu bukan orang percaya. Ini yang menghalangi pertama karena kita tidak sungguh-sungguh menginginkan terobosan ilahi. Orang ini sudah lama dirasuk setan. Orang ini tidak mau bergeming dari kebiasaannya. Yang menghalangi pertama adalah tidak ada satu kerinduan untuk mengalami terobosan itu. Tanda-tanda daripada orang yang mau mengalami terobosan bukan di dalam Markus 16. Di dalam Markus 16 ayat yang ke-17 dan 18. Markus 16, 17, 18. Tanda-tanda ini akan menyertai siapa?
Orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkanlah ia surga, lalu ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tanda-tanda orang normal, orang yang menyertai, yang disertai oleh Tuhan. Terobosan terjadi dalam ayat ini. Dia berkata mereka mengusir setan. Tetapi kenapa tadi di dalam Lukas pasal 8 ayat 26 dan 28 tidak ada perubahan? Sebab satu, tidak merindukan, menginginkan terobosan. Yang menghalangi orang tidak mengalami perubahan, dia tidak mau. Mentok. Doanya hanya gitu-gitu aja. Dia puas dengan apa ya? Dan selalu saya katakan mimpi yang sudah-sudah. Kenapa? Terhalang. Nggak mau bersusah-susah. Lalu yang kedua, apa yang membuat? Yang kedua adalah tidak mau bayar harga. Nggak mau bayar harga, saudara. Nggak mau. Ya. Orang yang tidak mau bayar harga ini repot. Dalam dunia ini semua hitungannya adalah kamu mau barang yang bermerek, tentu kosnya tinggi dong, betul ya? Ya. Kalau saudara mau yang bermerek, tentu kosnya tinggi. Nah, yang berikut ini yang banyak nggak mau bayar harga, nggak mau capek. Maunya mau, ya mau, tapi nggak mau diajar. Ya bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Maunya yang apa, tapi nggak mau bayar harga. Saya pusing juga melihat kalau sampai sudah bertahun-tahun menjadi orang percaya atau melayani, tapi nggak mau bayar harga. Nggak mau bersusah-susah. Maunya manja, mandi jarang. Ya, maunya dapat ya. Tapi betul kan? Syarat bagi saya untuk singer dan worship leader, saya harus audisi. Saya udah mulai. Bagi yang tidak ikut, maaf, saya tidak boleh untuk melayani lagi. Sakit saya. Sudah mulai dan saya akan lanjutkan hari Sabtu di jam 4 karena salah seorang masih ada guru. Sekarang, namanya orang kan sebab tidak pernah dididik dalam satu gereja yang mempunyai disiplin tinggi. Menjadi seorang worship leader itu bayar harga dong. Kalau suaranya masih kunci Z, mesti diubah menjadi kunci A. Ya. Mau menjadi seorang pendoa, tentu harus ikut iklan doa. Gak ada yang langsung saudaraku. Menjadi seorang pemusik tentu harus banyak belajar, betul kan? Tidak cukup. Nah itu tergantung mau bayar harga enggak? Ini. Mau kulitnya supaya putih tentu ada perawatan, betul kan? Tanya dong. Mandi susu, tapi nggak mau.
doa keliling. Saya udah sekarang jam 5 pagi hari Sabtu. Dan tim saya sudah dapat, masih muda-muda. Nah waktu hari Sabtu itu kan ini naik ke puncak Pelasara itu. Saya ikut, tapi di belakang saya perkuat supaya mereka doa di rumah. Begitu sampai di Lasara, kelihatan Gunung Sitoli ini ditutupi oleh sesuatu ngeri banget. Makanya keadaannya atmosfer rohnya mengerikan. Tapi orang tak tahu. Kita berbicara tentang doa. Seorang anak muda itu ikut di situ, dia bilang stop. Dan tiba-tiba ada penglihatan, ya Rita, seperti ada orang merokok. Dan kemudian mereka lewat di satu rumah di Lasara sini di atas. Di situ memang betul di depan pintu rumah udah menyala api. Si listo dan dobrak, hampir terbakar. Mereka saksikan sama saya. Orang dari situ mereka nggak langsung pulang, sharing firman. Menjadi seorang berdoa. Berarti dia adalah intercessor. Apa itu intercessor? Standing in the gap. Berani bayar harga. Peka dengan suara Tuhan. Apa yang ada di kota ini. Mereka dari jam 5 jalan pulang hampir setengah 8. Jam 11 malam saya telepon dua orang anak muda ini. Mereka mau setengah 5 udah di rumah, persiapan keliling, bayar harga jam 5. Jam 5 mungkin orang, bapak enak tidur bapak, udah kerja 1 hari capek. Tapi di sini saya percaya berani bayar harga. Amin. Tidur sampai jam 11 siang. Ya. Segala sesuatu itu konsekuensinya. Mau dipakai Tuhan, harus Anda dan saya. Inilah yang menghalangi orang tidak bisa terobosan. Kalau masih suamimu ada sesuatu, bayar harganya dong. Doa puasa dong. Kalau pendapatanmu sekarang pas-pasan, bayar dong harganya. Doa puasa dong. I still love him because of Jesus. Loh, terobosan itu mahal, katakan amin. Terobosan itu mahal. Kenapa Tuhan tidak langsung memberkati? Sebab apabila Anda dan saya diberkati langsung, kita jadi sombong. Masuk ke doa puasa tak mau. Alasannya banyak. Betul kan? Bukan di sini ya, di luar sana itu. Capek lah. Saya lucu deh melihat orang Kristen nggak pernah puasa. Yesus saja 40 hari. Terus ada yang berkata puasa nggak perlu. Ya udah. Mau dipakai Tuhan menjadi pembicara yang baik, belajar dong. Betul? Dan belajar hermeneutik, eksegesi. Nah, tapi ini Roh Kudus nanti aja. Ya. Saudara, malam ini saya mau supaya Anda mengalami terobosan dalam bulan yang baru ini. Bagaimana caranya? Kita masuk
dalam cara yang pertama. Ya, yang pertama yaitu Ibrani 11 ayat 11. Ibrani 11 ayat 11, ayat yang sudah cukup terkenal. Dikatakan begini, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun apa saudaraku, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Ini Abraham. Di dalam surat Ibrani 11 ayat 11 ini, karena iman Abraham juga dan Sarah beroleh kekuatan. Abraham sadar bahwa secara fisik dia tidak bisa. Secara fisik tidak mungkin. Sudah tidak mungkin lagi memiliki anak karena sudah lanjut usia. Tetapi perhatikan apa dikatakannya. Walaupun usianya sudah lewat, ia menganggap Tuhan yang memberikan janji itu setia. Kalau Tuhan menjanjikan sesuatu kepada saudara, pasti Tuhan berikan. Saya sudah saksikan kan, 6 tahun saya menunggu anak saya, menantu saya hamil. Sekarang hamil. Hari Minggu siang dia telepon maminya. Begitu sukacitanya saya. Lepas. Tapi saya harus bayar harga dong. Enam tahun. Seperti Abraham. Ini 90 tahun. Abraham belajar melihat dengan mata iman bahwa Tuhan sanggup menggenapi apa yang telah dijanjikannya. Saya melihat dengan kacamata iman. Sekali waktu menantu saya pasti lahir, melahirkan. Puji Tuhan. Udah jalan sekian minggu. Saya setia bayar harga. Begitu dia memberitahukan, waduh, maminya kirim makanan dari sini. Langsung saya anak satu, dia juga anak satu. Dan kalau nggak ada, bagaimana? Tapi saya pegang janji Tuhan. Bagian saya kan melayani. Saya lakukan bagian saya. Saya pegang Yeremia 29 ayat 10 itu kepada saya. Tolong bukan sebentar. Waktu saya usia 70 tahun berapa minggu yang lalu, ini digenapi. Waktu saya mendengar ini waktu hari Minggu yang lalu, saya bilang sama istri saya, ini lemah waktu ulang tahun saya, ayat ini keluar. Sebab begini firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun, bagi Babel barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu. Kemudian ayat 12 dia berkata, sebab aku akan mengetahui rencana. Ayat 12 ini udah terbiasa. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Rosaman. Hebatnya usia 70 tahun. Waktu anak saya menikah tahun 2014, 6 tahun yang lalu. Tapi baru dikasih pas ulang tahun 70. Saya pegang ayat ini. Tuhan berkata, aku akan mendengar seluruh doa pada waktu usia itu. Check and recheck. Saya bayar harga. Saya dihina orang. Aduh. Kenyang. Dilecehkan orang. Saudara, Abraham mengandalkan imannya untuk melihat apa yang Tuhan sediakan jauh di depan, sehingga ia memperoleh apa yang dijanjikan. Saudara dengar, untuk mengalami terobosan, saudara harus beriman bahwa Tuhan pasti mengabulkan. Katakan amin. Tuhan pasti memberi.
itu Seninnya, hari Senin yang lalu, saya dapat WA dari teman-teman saya di Amerika, sekian ribu dolar. Oh, saya nangis. Saya nangis. Kok bisa orang krempeng begini berkat bangsa-bangsa masuk ke saya? Habis dikasih anak, cucu, kasih lagi berkat bangsa-bangsa. Nangis saya. Istri saya harus lagi mempersiapkan makanan untuk yang dipesan-pesan. Masuk WA teman saya, Pak, ini sekian ribu, bukankah Tuhan itu baik? Saya herankan. Jam 3 belum tidur sekarang. Nanti mau cek lagi. Jam 3 saya masih duduk bersama dengan Tuhan. Begitu saya terima berkat ini, saya bilang, Ibu, bagikan di FA. Saya tidak berhenti, saya sendiri nyetir mobil bawa sembako kepada jemaat FA. Malam-malam mana ada gembala yang seperti saya. Saya tidak mikir, saya tidak tertarik dengan berkat ini, tapi saya tertarik kepada sumber berkat. Saya harus salurkan. Dalam minggu ini saya akan membedah rumah lagi. 1, salurkan. Saya sudah selesaikan 2, salurkan lagi, bedah lagi, bedah lagi. Bukankah Tuhan itu baik? Saya saksikan kemarin di Zoom kepada Medan Plaza Hadir, dan orang melihat itu akan percaya Tuhan yang saya layani, Tuhan yang saya sembah pasti juga akan melakukan hal yang sama kepada Anda. Yang pertama, untuk anak terbosan, lihat dengan mata iman. Amin. Amin. Bayarlah kado. Yang berikut, 1 Raja-Raja 19. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-8. 1 Raja-Raja 19 ayat 8. Dia berkata begini, maka bangunlah ia, ya, maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu Elia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Ini siapa? Ini Elia. Ya. Kenapa dia ini? Saudara baca ayat pasal ini. Setelah dia mengalahkan nabi-nabi Baal hanya oleh karena seorang perempuan Isabel takut, sembunyi, baru mengalahkan nabi Baal sekian ratus orang. Tapi seorang yang menahan hujan bisa berjalan di mana, tetapi begitu ada seorang wanita sebel nyebelin, Isabel. Perhatikan ayat 3, maka takutlah Elia lalu pagi dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai di Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi dia sendiri masuk ke padang gurun saat di perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Cukuplah sekarang ya Tuhan, ambil nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Coba mau mati. Yang kedua, untuk bangkit dari keterpurukanmu. Ya. Mengalahkan 450 orang nabi
Saudara, Isabel sangat marah atas perbuatan Elia. Ia ingin membalas Elia menjadi sangat ketakutan dan kabur. Tetapi Tuhan tahu siapa Elia. Dan dalam amin yang aku mati. Untuk mengalami terobosan yang kedua, bangkitlah daripada kelemahanmu. Katakan amin. Bangkit, jangan dipelihara kelemahanmu. Habis deh gue. Saudara lihat di dalam ayat yang ke-7 itu. Dia berkata, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia dan serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Elia sangat putus asa. Dia mau mati. Tetapi Tuhan mengirimkan pertolongan untuk menolong dia. Tuhan menyampaikan pesan kepada Nabi Elia dan bangkit dari keterpurukan. Saudara, tidak ada satu orang pun yang tidak pernah gagal. Betul ya? Tetapi kegagalan, orang barat berkata, experience is the best. Pengalaman yang baik, maha guru yang terbaik. Jangan jadikan kegagalan untuk tapi Elia bangun. Dia menyelesaikan tugas besar yang Tuhan sediakan baginya. Dia tidak mau terintimidasi. Selama itu untuk terobosan, poin yang kedua ini penting. Kalau Anda pernah gagal, bangkit. Makanya dikatakan di dalam satu ujian begini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh bergerak sampai Tuhan merubah tangannya. Apabila aku jatuh, tidak sampai tergeletak. Artinya saya mau bangkit seperti Elia. Keluar kau Elia, makan makanan ini. Jangan jadikan keterpurukanmu sebagai alasan untuk tidak bangun. Why? Ada satu kuasa yang lebih kuat memberikan saya dan saudara boleh bangkit. Yang terakhir, Bilangan 14 ayat 7 dan 8. Di sini ada satu pernyataan daripada pengintai. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Tuhan akan apa? Membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang bagaimana? Yang berlimpah-limpah susu dan madu. Yang terakhir, untuk terobosan raih janji Tuhan dengan
iman. Katakan amin. Raih janji Tuhan dengan iman. Jangan terpaku aja. Move on. Up. Ketika bangsa itu memasuki tanah perjanjian, mereka mengirim pengintai. Dan di sana ada satu yang menakutkan. 2 orang positif tinggi, tapi 10 orang negatif. Jangan masuk. Bahaya. Tetapi Kaleb dan Yosua berkata, masuk. Tuhan telah menyediakan berkat bagi kita. Ada banyak rintangan harus kita lalui. Tetapi ingat janji Tuhan. Dia akan memberi yang terbaik. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Orang apa yang kami tahu. Kami tahu Tuhan Engkau mampu. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Katakan, lewati setiap masalah, tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menolong hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Katakan penolongku, penolongku yang aku percaya. Thank you.
kasih-Nya dan kemurahan bagi kami. Engkau telah melawat setiap kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang melihat dan mendengar live streaming ini Tuhan. Kami percaya dengan kuasa-Mu ya Aba ya Bapa, Engkau telah mengubah kami sehingga setiap kami yang ada di hadapan-Mu pada malam hari ini, kami telah mengalami satu perubahan, yaitu kami telah keluar dari zona nyaman kami Tuhan. Kami telah keluar dari segala keterpurukan kami, segala ketidak adanya iman kami kepada kami keluar dari tempat ini Tuhan. Sehingga berkat-Mu telah Engkau curahkan bagi setiap kami pada malam hari ini. Kami percaya dan kami boleh melihat dengan iman kami bahwa setiap kami yang sakit, kami telah disembuhkan di dalam nama Yesus. Setiap kami yang lemah, kami telah dikuatkan di dalam nama Yesus. Bahkan setiap kami yang mengalami krisis keuangan Tuhan, kami percaya, kami telah melihat bahwa kami telah diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik bagi kami. Bahwasanya kasih setia-Mu itu sampai selama-lamanya bagi kami. Dan semuanya kami kembalikan sebagai hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Rojaman Mendeva, yang telah menjadi saluran berkat-Mu terhadap kami pada malam hari ini, di mana hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran-Mu. Kami berdoa, kami mengangkat tangan kami kepada-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang menggantikan dia kekuatan yang baru Tuhan, kesehatan yang baru Tuhan anugerahkan kepadanya di dalam nama Yesus. Oh, apapun yang menjadi Tuhan yang mendengarkan, dan Engkau Tuhan yang memberikan jawaban dan kepastian kepadanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, gembala kami aman di dalam perlindungan-Mu. Begitu juga terhadap Ibu Gembala kami, seluruh keluarganya Tuhan, anak-anaknya, menantunya di dalam nama Yesus. Bahkan orang-orang yang boleh tinggal serumah dengan mereka Tuhan, kami percaya mereka berkelimpahan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mengangkat tangan kami kepada-Mu, dan kami berdoa buat tudung-tudung kami, Bapak Pendeta Niko Nyotor Harjo yang ada di Jakarta, Bapak Pendeta Bambang Yonan, Bapak Pendeta Edi Praetno yang ada di Medan. Tuhan, kami berdoa kepada-Mu atas bertudung-tudung kami ini Tuhan. Kiranya tangan-Mu senantiasa yang menyertai mereka. Biarlah perlindungan-Mu, penyertaan-Mu sempurna kepada mereka siang dan malam. Biarlah penggembalaan mereka Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Apapun yang mereka rancangkan di dalam Tuhan, biarlah Tuhan yang menggenapinya bagi mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan kami berdoa dan kami mengangkat tangan kami kepada-Mu, memberkati kota kudus-Mu Yerusalem, dan kami berkata Shalom Yerusalem. Diberkatilah Yerusalem, kota kudusnya Tuhan. Puri-puri-Mu diberkati, adonan-Mu diberkati, tembok-tembok-Mu dikokoh kuatkan di dalam nama Yesus. Dan kami berkata, umat kepunyaan Tuhan yaitu bangsa Israel yang menanti-nantikan Mesias boleh menerima Yesus sebagai juru selamat yang hidup di dalam nama Yesus. Kami mengklaim janji firman-Mu Tuhan. Engkau yang berfirman bagi kami di saat kami memberkati umat kepunyaan-Mu, dan di saat kami memberkati kota kudus-Mu, maka berkat yang sama Engkau curahkan bagi kami. Dan kami berkata, dan kami melepaskan shalom Allah atas negeri kami. Dan kami berkata shalom Indonesia. Diberkatilah kiranya negeri kami mulai dari Sabang sampai Merauke. Pulau-pulau yang ada diberkati, tanah kami diberkati, lautan kami diberkati, bahkan atmosfer udara kami diberkati di dalam nama Yesus. Kami berkata penyertaan perlindungan Tuhan boleh ada atas negeri kami, sehingga segala virus-virus yang mematikan tidak ada lagi di negeri kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, mulai dari Pak Presiden kami Pak Joko Widodo sampai kepada gubernur yang ada, bupati yang ada, para wali kota yang ada, bahkan sampai ke kepala desa. Kami percaya Tuhan, tidak secara kebetulan Engkau izinkan mereka boleh merintah ya Tuhan atas negeri kami. Kami percaya
mereka Tuhan menjadi orang-orang yang Oh, takut akan Tuhan. Oh, biarlah Tuhan mereka boleh melakukan segala tugas dan tanggung jawab mereka dengan takut akan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kembali kami berdoa buat umat kepunyaan-Mu yang telah setia dan taat beribadah kepadamu, baik yang ada di tempat ini maupun yang melihat live streaming ini. Kami percaya Tuhan, janji-Mu adalah ya dan amin bagi kami. Dan kami percaya di sewaktu kami pulang, kami telah membawa berkas-berkas kami yang telah diisi oleh Tuhan. Lumbung-lumbung kami diberkati. Oh, rumah tangga kami diberkati di dalam nama Yesus. Pekerjaan kami diberkati, rumah tangga kami diberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jika sebentar kami boleh memberikan persembahan kami kepadamu, kiranya Engkau Tuhan yang menerima sebagai upah yang berbau harum untuk memperbesar kerajaan-Mu. Dan jika sebentar kami berpisah satu dengan yang lain dari tempat ini, bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Namun sebelum kami berpisah, ulurkan tangan-Mu dan berkata, angkat hatimu dan pulanglah. Minggu yang baru ini minggu terobosan bagi saudara. Terobosan dalam keuanganmu, terobosan dalam pekerjaanmu, terobosan dalam keluargamu. Oleh karena itu pulanglah dengan membawa segala berkat anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan saudara mulai malam ini sampai selama-lamanya. Yang telah diberkati, mari katakan dalam nama Yesus. Amin. Shalom.